Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Wah. Jadi saya kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa. Raja tipu-tipu, borok Jokowi, Mulyono bohong, ijazah bodong, anak termul, jazah palsu, kudis kurapanu dan lain-lain. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Jadi Mbah Amin Rais ini ada ditempeleng wis tuwa kan. Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Sengkuni yang semakin kesini pikunnya kayaknya semakin parah aja. Jadi setelah menyebut Jokowi kudis ya, kurap katanya, panu katanya ya. Kini dia menyebut Jokowi sedang putus asa lah begitu. Dan si Sengkuni ini berharap agar Jokowi tidak bundir ya, tahu bundir ya. Saya nggak mau menyebutkan secara eksplisit karena itu mungkin akan ya dilarang oleh pihak YouTube ya. Jadi Jokowi ini jangan bundir lah gitu katanya si Sengkuni. Udah tua ya kan, tukang fitnah, banyak bacot ya kan. Aduh, ingat akhirat loh Mbah ya. Malaikat saat ini sudah siap-siap loh mau menjemputmu. Yang mau dijemput malah sibuk fitnah orang sana sini. Orang baik lagi yang difitnah. Yang menarik kata netizen teman-teman ya, mbah-mbah. Gini loh, kalimatnya itu gini kalau tidak salah tadi. Mbah, mau tak tempeleng sudah tua. Gini bang ya. Bang netizen ya, nggak usah ditempeleng ya. Orang yang sudah tua macam kayak gitu, itu dibiarin aja. Karena sebentar lagi pasti akan pindah alam. Biarin saja dia menikmati sisa waktunya ya, sebelum dipanggil ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Wah. Jadi saya kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa ya. Karena omongan dia berkali-kali kita pertahankan supaya 2029 lagi nanti duet Prabowo sama Gibran. Saya kira orang yang seperti itu memang sudah owah gitu ya. Jadi ya sudah tidak jernih lagi pikirannya. Nah, sehingga sekarang bagaimana caranya teman-teman dekatnya Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Wah. Orang yang putus asa itu kalau orang beriman ya istighfar ya, sholat dan lain-lain. Iya. Saya tidak mengerti ya, apakah mbah-mbah yang satu ini barusan yang kita saksikan, Sengkuni ini memang sudah pikun ya, karena kalau orang Jawa bilang itu mulih lare gitu ya, mulih lare. Orang Jawa atau apa orang Banyuwangi ya, seingat saya pokoknya di Jawa Timur lah, kayaknya Banyuwangi karena ada kata lare ya, lare itu kalau orang Jawa mungkin menyebutnya arek gitu kan. Kalau orang Jawa Tengah menyebutnya bocah ya. Tapi pepatah ini menyebutnya mole lare gitu. Jadi kemungkinan berasal dari Banyuwangi ya. Maksudnya mole lare itu adalah kembali ke masa kanak-kanak gitu.
Maksudnya gimana Bang? Ya sebetulnya ingin menyebut ya pikun gitu aja. Nah, apakah mbah-mbah yang barusan kita saksikan ini sudah pikun sehingga kalau ngomong atau membacot itu ngalor ngidul, ataukah memang sifat aslinya memang macam kayak gitu, tukang fitnah ya dan tukang tipu. Nah, coba nanti kita tengok bareng-bareng sambil bertanya dengan Gus Dur gitu ya. Lanjut. Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Jadi saya kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa ya, karena omongan dia berkali-kali kita pertahankan supaya 2029 lagi nanti duet Prabowo sama Gibran. Saya kira orang yang seperti itu memang sudah owah gitu ya. Jadi ya sudah tidak jernih lagi pikirannya. Nah sekarang bagaimana caranya teman-teman dekatnya Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Orang yang putus asa itu kalau orang beriman ya istighfar, ya, sholat dan lain-lainnya. Jadi Mbah Amin Rais ini ada ditempeleng wis tuwa kan. Mbah wis. Tahun 98 niku wis lalu, Mbah. Semangat boleh. Hanya saiki Mbah Amin iki hanya cuma jadi pitutur wis tuwa, ibadah sing oke, Mbah. Ojo berkata-kata sing enggak baik, mendoakan orang enggak baik. Pak Jokowi wis berbuat, Mbah. Nek dibandingi karo sampean iku zamane mbiyen iku ken apa maneh kan. Tahun 98 oke lah, Mbah. Sampean iku termasuk singa podiume lah, zamane Pak Harto kan. Sampean lah sing mlengserke iku. Tokoh utamane ya sampean. Cuma zaman mbiyen, Mbah. Waktu iku wis lewat, Mbah. Enggak diulang meneh, Mbah. Wis semangat iku pokoke wis lah. Saiki hanya tinggal jadi pitutur, petua. Sampai ini gue dihujat kalau netizen pirang-pirang lah pokoknya, Mbah. Sekongkon sadar sampai ini. Itu. Nanti ditapu iun sampai ini kualat, Mbah, saat ini, Mbah. Kue awal-awal ini gila, buat nom-nom ini. Tapi sampai ini gue ada mulutnya gue, waduh, omongan Surya gue, Mbah. Roy Surya gue, yang gemblong, yang sinting, Mbah. Dikut-ikuti, Mbah, dukung-dukung itu, Mbah. Wis. Aduh, dilikne modar, Mbah, Mbah. Ojo dilawan wong baik, Mbah. Pak Jokowi ku wong baik, Mbah. Satu-satu padha modar. Sampeyan ku tinggal wis sadar, istighfar sampeyan, Mbah. Aduh. Ojo ngomong Pak Jokowi ku ngomong-ngomong istighfar, sampeyan lah sing istighfar. Iku cukup lah, Mbah. Iku tak usah melek-melek rombongane Roy Panci, Rizal Padilla. Terus si Rismon Mbah. Rismon si Anipar. Aku rasane kok geting wis sampean Mbah kasihan Mbah. Niku tapuk cangkeme aku kualat kan. Ngono lah, Mbah. Wis tinggal sampean aku, Mbah. Niku sadar aku nunggak aku, Mbah. Wis karepmu lah. Ya, mau tak tempeleng sudah tua ya katanya netizen barusan. Ya sebetulnya sama-sama sepuh juga antara netizen yang baru saja kita saksikan ya, yang pakai baju biru dengan Mbah Sengkuni. Tapi ya kalau diukur usia memang lebih tuaan Mbah Sengkuni lah. Netizen barusan masih cukup tenaga untuk menempeleng Mbah Sengkuni. Iya, pesan saya nggak usah ditempeleng Pak ya. Kalau Anda menempeleng Mbah Sengkuni itu malah menjadi persoalan hukum, ya kan? Biarin aja Mbah Sengkuni itu melakukan apa yang dia suka karena sebentar lagi kemungkinan besar dia akan ya pulang ke rahmatullah. Terkait masa-masa 98 gak usah diungkit-ungkit ya, karena banyak sekali netizen yang merupakan aktivis 98 sebetulnya malah nggak kenal dengan yang namanya Mbah Sengkuni. Lanjut. Raja tipu-tipu, borok Jokowi, Mulyono bohong, ijazah bodong, anak termul, jazah palsu,
Kudiskura Panu, dan lain-lain. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tangkap mereka. Fokus ke pernyataan Gus Dur di bagian tengah tadi teman-teman ya. Penipu ya, siapa bang penipu ya, silakan putar lagi itu ya, tadi sudah kita dengarkan bareng-bareng ya. Profesor ini penipu, saya nggak perlu menyebutkan nama ya, Profesor Sengkuni lah kalau tidak salah. Aduh, saya nggak ngerti ini orang gimana ya. Kalau pikun ya menurut saya masa sih pikun sebegininya gitu loh. Karena dia menyebut Jokowi, Kudiskura Panu, dan lain sebagainya. Padahal yang kurap, yang kudis, yang panuan mungkin dirinya sendiri gitu loh. Lanjut. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak sekaligus ya. Oke, kalau memang kayak gitu, ya udah kita lihat ini ya, apakah benar-benar mangkrak atau nelen ludah sendiri ya, kita lihat ya ini. Untuk meneruskan komitmen itu, karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Gila, IKN itu sekarang yang tadinya hutan belantara, coba hutan sampai segitunya sekarang. Bayangkan masyarakat yang di sana betapa bahagianya atas pembangunan ini. Yang bahkan mereka untuk pergi ke Jakarta aja atau menggapai Jakarta, mungkin mereka butuh effort yang luar biasa atau mengeluarkan uang yang luar biasa. Ini malah hadir di tengah-tengah mereka kota yang kita bilang teknologinya smartnya melebihi Jakarta. Hanya perbedaan gedung-gedung tingginya aja. Jadi yang bilang kota hantu kemarin siapa? Masih sanggupkah kalian mengatakan ini kota hantu? Atau lebih ke yang ngomongnya yang kayak hantu? Yang dikatain IKN mangkrak malah macam kayak Las Vegas macam kayak gitu ya. Coba tuh tengok tuh, keren kali gitu loh ya. Latar belakangnya itu adalah perbukitan gitu ya, bukan gunung, perbukitan yang menghijau ya. Kalau di siang hari hijau, nah, kalau malam hari macam Las Vegas macam kayak gini ya, bukan tempat judi tapi ini IKN, ibu kota Nusantara, yang bikin negara-negara lain pada keder semua ya kan, pada geleng-geleng kepala. Katanya Mbak Sengkuni, ini rumah hantu ya. Lanjut. Pembenci Jokowi itu hanya sebagian kecil jumlahnya, banyak amat. Paling yang 16 tambah yang 24. Itu pun setengahnya sudah tidak lagi. Sudah sangat mengagumi Bapak Jokowi. Coba lihat contoh yang di atas. Setiap hari 1.500 paling sedikit yang berkunjung ke rumah pribadinya Bapak Jokowi. Ini fakta, bukan bohongan. Semakin dibenci, semakin dicintai rakyat Indonesia. Iyalah, kalau dibandingkan dengan pembenci Jokowi ya, itu ya nggak sebanding ya. Maksudnya gimana bang? Ya nggak sebanding, pembenci Jokowi itu di bawah 1% malahan. Sebut saja
Indonesia ini terdiri atas sekian ratus juta jiwa gitu ya. Pembenci Pak Jokowi itu mungkin hanya hitungan ribu ya, nggak sampai 1 juta, nggak sampai ya. Pendukung Pak Jokowi yang memuji-muji Jokowi jasanya dalam membangun memerintah Indonesia 10 tahun. Waduh, banyak kali itu. Nggak sebanding lah pokoknya ya. Lanjut. Kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi, itulah yang ada di dalam hati dan pikiran dari para pembenci. Anda sudah tahu lah, VT saya yang 2 minggu lalu, saya bertanya kepada para pengguna TikTok, kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat? Lalu pertanyaan yang nomor 1 itu muncul adalah Amin Rais, Mahfud MD, kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, dan seterusnya. Ada sekitar 9-10 daftar. Padahal saya cuma minta 1. Dan nanti akan saya olah itu, dipresentasikan kemudian. Oke, saya hanya berpikir tentang orang-orang ini, kenapa ya kok kebencian itu nggak habis-habis ya. Saking nggak habis-habis, semakin tebal, sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka. Jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada kebencian, kemarahan, dan juga terutama dalam konteks politik, penasaran. Kenapa ya kok Jokowi seorang anak orang biasa, tinggal di bantaran sungai dari Solo, kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, kok bisa jadi presiden 2 periode lagi, dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya. Luar biasa. Dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya. Jadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh Jokowi dalam dirinya selama kepemimpinan yang kita lihat. Sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, kita berharap bahwa semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya saya cuma mikirin juga, makin penasaran lagi ini orang, kalau tanggal 20 itu makin mendekat, itu justru makin kepanasan. Ya, kalau penasarannya sih sebetulnya enggak Pak ya. Kalau penasaran orang itu akan cenderung bertanya dan belajar, tapi bukan penasaran, tapi takut kalah saing. Akhirnya menjatuhkan dengan berbagai cara. Ya memang politik itu kejam, tetapi menurut saya politik di Indonesia ini sudah melampaui batas ya. Di Amerika itu politik liberal ya. Demokrasinya demokrasi liberal, tetapi ya tidak seliberal Indonesia loh. Amerika itu demokrasi liberal, Indonesia ini demokrasi Pancasila. Tetapi kebebasan di Indonesia itu melebihi Amerika. Nggak ngerti lah saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.